Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafakis Tata Taufik. Saya dari kelompok 3 dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan membacakan tentang memori internal. Yang pertama, apa itu memori internal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah, yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Jenis-jenis memori internal. Yang pertama, RAM. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, maka semakin cepatlah komputer. Kemudian jenis-jenis dari RAM. Yang pertama ada dynamic RAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM. SDRAM adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang ketiga, Rambus Dynamic RAM atau RDRAM. RDRAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Yang keempat ada Static RAM atau SRAM. SRAM adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM dan SDRAM. Yang kelima, Extended Data Out RAM atau EDORAM. EDORAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. EDORAM ini cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Yang kedua, ROM. ROM merupakan perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan yang dapat diakses secara acak. Fungsi ROM adalah untuk menyimpan firmware pada perangkat komputer. Kemudian jenis-jenis ROM. Yang pertama ada max ROM. Max ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua PROM atau Programmable Read-Only Memory. ROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Yang ketiga EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Kemudian EEPROM. EEPROM merupakan kependekan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Yang ketiga ada cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Elemen-elemen rancangan cache. A. Ukuran cache. B. Fungsi pemetaan atau mapping. C. Pemetaan langsung. D. Pemetaan asosiatif. Sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.